Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Pertemuan kali ini kita masih melanjutkan graphical tools. Di mana pertemuan sebelumnya saya sudah bahas tentang Pareto diagram, histogram, rancat, dan sekarang kita akan bahas tentang dot plot. Untuk scatter diagram dan box and whisker plot akan saya split di video yang lain. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya, silakan teman-teman subscribe yang belum subscribe dan bunyikan notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain. Hari ini akan bahas tentang dot plot. Dot plot itu apa sih? Dot plot itu beda dengan histogram. Ya. Sebelumnya kita bahas tentang histogram. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Untuk membuat histogram itu diperlukan pertimbangan jumlah data yang cukup. Sehingga histogram akan lebih berarti. Kenapa harus menggunakan pertimbangan data yang cukup? Karena asumsi histogram itu datanya harus berdistribusi normal. Sehingga dibutuhkan jumlah data yang cukup. Akan tetapi untuk dot plot dapat dibangun dari beberapa data. Jadi tidak mensyaratkan dot plot itu berdistribusi normal. Ya, artinya datanya tidak cukup banyak juga enggak masalah. Walaupun bukan seperti histogram, ya, dot plot dapat menampilkan arti dalam sebuah proses atau menampilkan arti di dalam proses itu sendiri. Misalnya, adakah kecondongan, adakah data yang mencil atau outlier, atau kita bisa lihat lokasi datanya ada di mana. Ya, kalau kita bicara lokasi berarti bicara rata-rata, ya, rata-rata. Dalam hal ini kalau dot plot ya tentu saja bukan rata-rata. Kalau rata-rata asumsinya juga sebaiknya kita menggunakan distribusi yang normal ya. Tapi kalau dot plot mungkin lebih ke nilai median ada di lokasi sebelah mana. Contoh sederhana nih, misalnya kita punya data diameter tabung, kita ukur diameter tabung itu ada 10 hasil pengukuran. Ini contoh sederhana ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari diameter tabung adalah mengelompok di sekitar satu. Ada satu nilai yang outlier. Jadi diameter tabung itu kalau kita lihat di diagram dot plot ini kira-kira ada mengelompok di area sini ya, area 1 ya. Tapi ada satu nilai yang outlier. Outliernya ada di angka berapa nih? Kira-kira kalau lihat datanya ini berarti 1,18 ya. Kali ini kita akan coba simulasikan dot plot menggunakan Minitab. Data Minitab sudah terbuka. Saya sudah siapkan datanya ada di diameter tabung, yaitu ada di C28. Ya. Datanya saya input di sini. Ke bawah ada 10 data ya, ada 10 data. Kita coba arahkan graf, kemudian dot plot. Ini ya. Kita pilih yang simple. Karena datanya ada di diameter tabung, maka C28 diameter tabung kita select ke sini. Caranya select, kita bisa double klik di sini atau bisa select sini ya. Jadi bisa ini langsung double klik ini. Nah, begitu atau dengan select sama saja. Dan oke. Gambaran dot plot dari 10 data yang sudah kita buat tadi atau dari 10 data yang kita siapkan tadi bentuknya akan seperti ini. Ya, diameter tabung ini tergambar bahwa lokasi dari data di pertengahan data ini kira-kira ada di 1,02. Dan ada satu nilai yang outlier. Ini gambaran proses saat ini meskipun kita itu tidak menggunakan histogram, cukup menggunakan dot plot. Paling tidak kita sudah punya gambaran bahwa proses kita saat ini ada di
rentang ya antara 0,8 sekian ya atau 0,9 sampai dengan 1. Kira-kira itu teman-teman, mudah ya kita membuat dot plot dengan bantuan Minitab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman merasa punya manfaat dari video ini, silahkan share ke teman yang lain. Sehingga harapannya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya yang sama. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan bunyikan notifikasinya. Sehingga nanti tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.